Nah, dia bilang katanya itu menyengsarakan, ya kan. Terus itu yang korupsi miliaran, yang triliunan itu menyengsarakan orang nggak? Kan gitu ya. Jadi kita jangan ngelihat dari sisi kemanusiaan dia gitu kan. Kita sebagai masyarakat jadi harus memberikan toleransi kepada orang-orang yang korupsi. Orang dia aja yang korupsi nggak kasih toleransi ke masyarakat, gitu aja cara berpikirnya, simpel gitu kan. Ini kalau menurut cara berpikir gua gitu ya bro. Nah, terus halo bro, kembali lagi bersama gua Bosi Y. Ya kan gua biasa sambil ngojek gitu kan. Nah, gua ini sekarang sedang di tempat ojek gua gitu kan. Gua bilang lagi ngojek gitu kan. Gua bukannya gua kasih namanya biar lu simpati sama gua, bukan, atau gua mendeklarasikan apa kesederhanaan gitu kan, bukan. Ya emang karena gua tukang ojek gitu. Jadi gua selalu bilang gua tukang ojek itu ya karena memang gua tukang ojek, ya kan, itu pertama. Terus ya belajar jujur aja dalam hidup gitu, karena dengan cara kita jujur justru kita akan ringan gitu bro. Jadi biasakan jujur, karena dengan jujur kita akan ringan gitu kan. Contohnya dalam mengapresiasi kinerja pemerintah gitu kan, karena bagi gua kinerja pemerintah itu nggak ada efeknya buat hidup gua gitu kan, buat gua gitu kan, soal ekonomi misalnya kan. Nah, jadi itu adalah kejujuran gua gitu kan. Jadi biasakan hidup jujur lah gitu kan ya, nggak usah merekayasa gitu kan. Nah, gue pengen ngebahas masalah apa namanya, tadi gue baca di berita gitu kan, Ketua Umum EPI ya kan, Bapak Sobri Lubis, dia mengusulkan kepada DPR ya kan untuk memberlakukan hukuman potong tangan terhadap para koruptor kan gitu. Nah, terus wakil ketua daripada badan legislasi DPR itu dia nggak setuju ya kan, namanya Bapak Awik, karena menurut Bapak Awik potong tangan ini itu tidak sesuai dengan undang-undang dasar negara kita gitu kan, tidak sesuai dengan Pancasila sila kedua tadi ya kan gitu. Nah, terus juga kata Bapak Awik juga itu melanggar HAM gitu kan, kalau potong tangan itu diberlakukan bagi narapidana kasus korupsi kan gitu. Nah, jadi ini sebenarnya kalau kita sih sebagai masyarakat kan setuju-setuju aja gitu ya bro, ya kan, sebagai masyarakat biasa ya kan, kita ingin melihat para koruptor itu benar-benar jera gitu kan. Kalau sekarang dengan hukuman yang ada kan, mana ya jera itu artinya apa ya, bukan hanya kepada si orang itu gitu kan, tapi kepada yang lain gitu. Jadi yang lain berkaca, gua nggak mungkin nih korupsi gitu kan, orang teman gua aja yang korupsi tangannya dipotong kan gitu. Nah, terus menurut Pak Awik juga ya kan, wakil ketua ini ya kan katanya hukuman di kita itu sudah tinggi ya, maksudnya sudah level tertinggi, artinya untuk memberi efek jera gitu kan. Contohnya dengan cara memiskinkan para koruptor gitu kan. Jadi menurut wakil ketua DPR ini, hukuman kita sudah maksimal gitu kan kepada koruptor gitu kan. Nah, kan sebenarnya kita apa ya bro, sebagai masyarakat kita kan setuju gitu kan, ya kan. Terus kita bisa melihat kalau ada orang yang tidak setuju dengan hukum potong tangan ini, itu artinya dia terindikasi punya potensi untuk korupsi. Simpel aja ya kan. Kalau misalkan ada demo tandingan gitu kan, demo tandingan, terus di acara demo itu nggak setuju gitu kan acara potong tangan, ya kan simpel banget masyarakat nilainya kan. Itu berarti ada orang-orang yang apa namanya menyuruh demo misalnya gitu kan, agar tidak setuju potong tangan. Kalau gua sih sebagai masyarakat biasa setuju aja gitu kan, orang gua nggak korupsi gitu, ngapain gitu. Nah, terus wakil ketua DPR juga ya, wakil ketua DPR Bapak Awik juga ya kan, dia memberi contoh gitu kan. Menurut dia ya kan, bisa dibayangkan kalau nilai korupsinya 12 juta, seperti kasus korupsi yang menimpa anggota DPRD di mana, di Malang gitu kan, di kota Malang. Nah, itu kan maksud dia itu kan nilainya timbang 12 juta ya kan. Masa katanya harus dipotong tangan ya kan, korupsi 12 juta itu kan namanya menyengsarakan dia kan gitu. Jadi menyengsarakan
si orang yang korupsi itu kalau cuma 12 juta. Iya kan? Terus menurut gua ya kan, kenapa yang harus dipakai barometernya itu yang 12 juta itu gitu kan? Kenapa dia nggak ngomong yang miliaran? Kenapa dia nggak ngomong yang triliunan gitu kan? Kenapa dia ngomong yang ratusan juta gitu kan? Nah, dia bilang katanya itu menyengsarakan, iya kan? Terus itu yang korupsi miliaran, yang triliunan itu menyengsarakan orang nggak? Kan gitu ya. Jadi kita jangan ngelihat dari sisi kemanusiaan dia gitu kan. Kita sebagai masyarakat jadi harus memberikan toleransi kepada orang-orang yang korupsi. Dia aja yang korupsi nggak kasih toleransi ke masyarakat, gitu aja cara berpikirnya, simpel gitu kan. Ini kalau menurut cara berpikir gue gitu ya bro. Nah terus tadi gue juga baca di, bukan tadi sih, hari ini ya kan, Senin, gue baca di CNN Indonesia gitu kan. Ini tentang apa namanya, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin atau Wapres, Wakil Presiden ya. Di sini dia itu fungsinya adalah Wakil Presiden. Itu kalau menurut gua ya. Jadi nggak ada fungsi yang lain. Maksudnya nggak ada jabatan yang lain ya kan. Pak Ma'ruf mau ulama, mau dia kiai gitu kan, tetap kalau cara pandang gua dia adalah Wakil Presiden kan sekarang kan. Karena faktanya itu. Jadi dia bilang katanya, menurut Pak Ma'ruf Amin yang diberitakan oleh CNN Indonesia, iya kan, karena itu kita nggak boleh membiarkan karena itu kita tak boleh membiarkan cara berpikir dan bersikap intoleran menurut dia. Kemudian bisa melahirkan sikap radikalisme dan selanjutnya bisa menimbulkan lahirnya terorisme, kata Pak Ma'ruf Amin. Dan jadi dia di sini memakai kata radikalisme, intoleransi kan gitu ya, terus terorisme. Jadi kan gini bro ya, kalau menurut gua ya kan, mungkin di awal periode pertama Pak Jokowi itu memang banyak terorisme gitu kan. Tapi kan itu kan ya udah terlewat lah ya kan. Kita sekarang di awal tahun 2020 itu kan sebenarnya harusnya Pak Ma'ruf kan sebagai wapres ya, gue bicara di sini karena dia wapres gitu kan, itu harus memikirkan soal ekonomi gitu kan. Musuh terbesar masyarakat itu bukan terorisme, iya kan, tapi ekonomi yang terus menurun, lapangan kerja yang semakin berkurang. Lu lihat aja di berita sekarang, banyak PHK massal, iya kan. Gue bicara bukan tentang diri gue, iya kan, tapi ini tentang nanti masyarakat ke depan mau kerja apa nih, iya kan. Karena gue bicara tentang teman-teman gue, adik-adik gue, jadi gue bicara sekeliling gue gitu kan. Nah, soal toleransi itu nggak usah diajarin lah ya kan. Kita masyarakat Indonesia itu udah paham, dari dulu udah paham tentang toleransi gitu kan. Lu lihat aja ke sejarahnya pemerintahan SBY, itu banyak banget terorisme di zaman SBY kan. Itu zamannya Nurdin Emtop, ya kan, zamannya bom Bali. Nggak ada tuh istilah-istilah radikalisme, intoleran, nggak ada tuh. Iya kan, karena bagi gua terorisme itu ya orang jahat. Iya kan, nggak ada urusannya gitu kan. Orang-orang berbuat teroris, ya itu dia memang jahat, harus dihukum. Jadi nggak ada urusannya sama radikalisme, intoleran, nggak ada. Itu zaman SBY itu banyak kan teroris kan. Iya kan, orang MU mau main di Indonesia nggak jadi kan, gara-gara JW Marriott yang dibom kan waktu itu. Nggak ada tuh istilah-istilah radikalisme gitu kan. Jadi gue sih pengennya gitu kan, Pak Ma'ruf ini kan di sini kan, iya kan, jabatannya kan sebagai wakil presiden, harusnya dia berbicara soal apa namanya, ya yang fakta-fakta aja gitu kan, soal kasus korupsi misalnya kan. Iya kan, ini yang ini aja belum ketangkap nih, iya kan, yang dua ini yang lagi viral nih. Ini di berita udah mau habis nih. Iya kan, udah jarang diberitain karena sekarang berita-berita buron kasus korupsi itu ditutupin sama kasusnya banjir di Jakarta kan. Nah jadi Pak Ma'ruf itu sebenarnya sebagai wakil presiden yang ngomong apa namanya, misi-misinya aja gitu kan, janji-janji gitu kan, bagaimana caranya merealisasikan janji-janjinya presiden kan gitu ya. Terus soal ekonomi, lapangan kerja, itu aja udah gitu kan. Jangan ngajarin warga negara untuk soal toleransi lah ya kan. Orang warga negara dari dulu juga ada toleransi kan gitu ya. Oke bro, hanya itu yang ingin gua bicarakan gitu kan. Semua yang gua bicarakan ini itu sumbernya dari berita-berita apa terpercaya gitu ya. Oke bro, gua lagi ngojek ini kan, takut ada sewa ya. Dah.